Nah, setelah mengunduh datasetnya, kita langsung ke aplikasi RapidMiner-nya yang menggunakan metode klasifikasi dengan decision tree. Nah, namun sebelum itu sedikit menjelaskan ya, mengulas di video sebelumnya. Nah, di sini nanti ada menu parameters ya, nanti kita mengubah ketentuan dari operator. Nah, di sini ya, di menu operator yang kita pilih operator apa nanti yang akan digunakan gitu ya. Nah, untuk operator itu nanti akan menggunakan operator decision tree. Teman-teman bisa mencarinya di sini ya. Nah, decision tree, setelah itu operator split data ya, untuk membagi data gitu ya. Membagi data, split data, kemudian apply model. Nanti kita akan menggunakan operator apply model, kemudian menggunakan operator itu performance ya, performance klasifikasi. Nah, nanti kita menggunakan operator ini ya. Kemudian setelah memilih operatornya ya, nanti untuk di drag ke dalam lembar kerjanya. Sebelum itu kita memasukkan data base-nya terlebih dahulu ke dalam repository. Nah, caranya adalah dengan mengklik di bagian menu atas itu add data. Nah, kita klik add data ya. Kemudian klik my computer. Nah, kita cari itu ya, dataset yang sudah kita unduh tadi di situs web UCI. Nah, kita mencarinya, tadi saya menyimpan di OneDrive. Nah, tadi kan dataset filenya itu kan berupa CSV ya. CSV itu comma separated values. Jadi datasetnya itu terdapat semikolon atau titik koma itu ya di dalam datasetnya tersebut. Nah, kita klik ya datasetnya ini yang bank. Kenapa tidak yang bank full? Jadi yang bank full ini datanya berisi 45.211 data gitu. Itu terlalu banyak gitu ya. Nah, untuk yang bank ini berisi 4.500 kalau nggak salah datanya ya. Jadi memilihnya yang bank saja. Nah, setelah itu di bagian bawah di sini ada pilihan previous atau sebelumnya gitu ya. Kemudian ada next dan cancel. Nah, kita pilih next gitu ya untuk ke halaman berikutnya. Nah, di sini itu tadi kan format dari filenya itu berupa CSV gitu ya, atau comma separated values. Nah, di sini ditentukan nih kolom separatornya, yaitu semikolon gitu ya, supaya datasetnya ini nanti tidak ada masalah gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini juga terdapat desimal karakternya, escape karakternya, dan juga file encodingnya. Namun kita hanya menentukan kolom separatornya saja. Tapi di sini itu langsung otomatis gitu ya ketika tadi mengklik halaman selanjutnya atau next gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengubahnya lagi seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, ada atributnya ini di bagian paling atas. Ini atribut dengan namanya itu umur, pekerjaan, status, pendidikan terakhir, kemudian default di sini ya ditentukan juga, kemudian balance-nya gitu ya, dan sampai ke di sini labelnya nih, target utamanya di sini ya, yang iya atau tidak gitu. Nah, teman-teman bisa menggesernya lagi ke sebelah sini ya. Dan juga ini datanya tadi ada 4.500 di sini, tapi tidak tercantumkan semua ya, hanya sampai 100. Nah, setelah dipastikan tidak ada masalah di bagian awal ini ya, ini masih dilakukan tahap pre-processing data, karena
di datanya itu teman-teman masih bisa melihat ya, masih belum rapi, masih belum beraturan gitu ya. Tidak berurutan gitu di sininya. Dan dengan diurutkannya itu dengan semikolon seperti itu. Setelah itu teman-teman klik lagi next ya. Nah, di sini ditentukan format tanggalnya gitu ya. Ya, bulan, kemudian hari, tahun, jam, menitnya, detiknya, terus abjadnya dari A sampai Z gitu ya. Nanti ini ditentukan gitu. Nah, kemudian di sini di kolom yang pertama di atributnya ini sudah ditentukan kriteria atau tipenya. Nah, di sini tipenya untuk yang umur itu integer ya, bilangan bulat. Kemudian yang pekerjaan itu polinomial atau kategori ya, atau label, karena kan metode klasifikasi itu tipenya adalah kategori atau label. Kemudian sampai ini sudah ditentukan secara otomatis gitu ya, sampai yang terakhir. Nah, kita tentukan nih, teman-teman pilih ya yang icon pengaturan ini. Nah, di sini kita ubah role-nya. Apakah role-nya ini dia ID atau label gitu ya, ditentukan di sini. Nah, yang perlu kita ubah itu adalah targetnya. Nah, yang sebelah mana? Di yang paling terakhir ini, di bagian ya atau tidak. Kita tentukan role-nya, ya kita ubah role-nya menjadi label. Nah, ini nanti yang akan kita tentukan gitu ya, targetnya itu atau labelnya, yaitu ya atau tidak. Nanti diambil dari sini, seperti itu. Nah, mungkin apabila ada data yang belum kosong itu nanti dilakukan replace errors with missing values gitu ya. Apabila nanti ada data yang hilang atau data yang belum terisi gitu, itu nanti diklik seperti itu. Nah, setelah di sini dipastikan tidak ada masalah gitu ya, kita next lagi, pencet next lagi. Nah, setelah itu datasetnya ini kita ingin simpan di mana itu ya, bisa di data ini atau dataset ini juga bisa gitu ya. Tapi ini nanti dataset yang nanti akan dipergunakan dengan metode itu nanti tersimpan di proses gitu ya. Jadi kita simpannya di data. Kita simpan datasetnya ini di file data. Kemudian di bagian bawah ini kita klik finish. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Dia akan muncul datanya, ditentukan juga labelnya ya atau tidaknya gitu ya. Tidak ada data yang hilang. Kemudian ditentukan ya dari nomor 1 sampai seterusnya. Ini hanya example set saja, set contoh gitu ya. Di sini terdapat 4.521 example, kemudian ada satu special atribut yaitu yang ini ya. Kemudian ada 16 atribut itu. Nah, setelah menyimpan datasetnya ke dalam repository, kita kembali lagi ke lembar kerja kita. Kita klik desain. Kita klik desain ya, untuk nanti kita melakukan metode klasifikasi dengan algoritma decision tree. Pertama-tama, teman-teman lihat di repository yang tadi datasetnya sudah disimpan ya. Kemudian ditarik sini. Kemudian kita cari operator split data. Atau kita coba dulu deh decision tree. Kita lihat ya pohon keputusannya seperti apa. Cari decision tree, kemudian tarik ke lembar kerja. Nah,
Di sini ada tulisan tra ini training set ya, untuk melakukan pelatihan gitu ya. Kemudian di sini ada model. Nah, nanti ini adalah pengujian modelnya gitu ya. Dari data yang ada di bank ini, dataset ini. Kita tarik ya, di sini ada tombol out. Nah, kita klik kemudian tarik ke training. Nah, yang mode ini kita tarik, model ini kita tarik ke hasil di sebelah sini. Bentar. Nah, setelah dari dataset bank yang ada tombol out, kemudian disambungkan ke training ya, kemudian disambungkan ke model, lalu ke hasil. Di bagian atas ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada icon segitiga. Nah, ini untuk kita play atau kita coba datasetnya. Kita klik. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah ini masih percobaan ya, decision tree masih percobaan, di mana akarnya ini ditentukan dari durasi ya, durasinya. Kemudian ini dia melakukan kampanye ya sebanyak, kemudian dibagi 2 ya, dengan nilai yang sama nih, dengan data yang sama. Kemudian di sini ada percabangan lagi nih, dicabang lagi. Jadi melihat yang ini ya, di sini tuh lebih dari di sini datanya lebih dari 1 juta ya, di mana nasabah ini pada saat kampanye ya, pada saat kampanye pemasaran bank gitu ya, banyak nasabah yang menyetujui, yaitu di mana usianya lebih dari 30 seperti itu. Nah, yang kurang dari 30 ini dilakukan lagi nih, dibagi lagi durasinya. Jadi pada saat tim pemasaran bank menghubungi nasabah, itu dilihat dari durasinya gitu. Nah, sistem ini membaca pola dari durasi telepon. Jadi seberapa lama durasinya, berarti ada kemungkinan nasabah ini menyetujui atau menerima atau nantinya akan melakukan transaksi di bank seperti itu. Nah, di sini ada tulisan durasi ya. Ini dibagi lagi ya, dibagi 2 lagi. Kemudian di sini ada tulisan lagi nih dengan data yang sama, lebih dari 1688 dan kurang dari 1688. Nah, yang lebih dari 1688 ini adalah usia yang menyetujuinya, itu adalah usia dari lebih dari 40 itu. Dan kebanyakan yang lebih usianya dari 41 ini ya, atau dari 30 itu kebanyakan menyetujui. Itu yang dimana usianya ini sudah matang gitu ya, yang lebih dari 30 ini. Nah, sedangkan yang kurang dari 1000 ini ya, kurang dari 30 usianya itu kebanyakan tidak menyetujui. Itu pun sama gitu ya dengan yang lainnya. Ini dibagi kembali durasinya ya, dengan durasi yang sama gitu ya. Dimana durasinya ini sekitar 7 menit gitu ya, pada saat tim pemasaran bank ini menghubungi nasabah. Tuh. Nah, ini yang kurang dari 1.500.000 gitu ya. Ini dilihat gitu ya. Ini adalah saldonya gitu ya, saldo dari nasabahnya. Tuh, nah saldo yang lebih dari 900 gitu ya, itu dilihat dari usianya.
Ini yang rata-rata yang sudah memiliki pekerjaan tetap gitu ya. Yang sudah memiliki pekerjaan tetap dengan kategori iya atau menyetujui gitu. Nah, sedangkan di sini ada tulisan juga nih yang kurang, usianya ada di bawah 30, itu yang tidak menyetujui. Atau bisa dibilang pekerjaannya itu belum tetap atau juga belum menemukan pekerjaan seperti itu. Jadi kategori di metode klasifikasi itu ditentukan dengan ya atau tidaknya. Karena tadi di awal kan sudah ditentukan ya, ditentukan labelnya yaitu ya atau tidak, seperti itu. Nah ini contoh saja ya. Ini pohon keputusan awal gitu ya, sebelum dilakukan metode klasifikasinya gitu ya. Teman-teman bisa lihat pohon keputusannya seperti ini. Jadi ditentukannya dengan iya atau tidaknya, seperti itu. Nah, setelah mencoba operator decision tree, nah sekarang kita tambahkan nih operator lainnya. Di bagian operator ini kita cari split data. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk apa? Fungsinya adalah untuk membagi data tadi ya. Membagi data menjadi dua gitu ya. Dimana kita tarik dulu. Nah, dimana nanti tuh ada di parameter sini ya, teman-teman bisa melihat partisinya, teman-teman ubah. Nah, kemudian di bagian paling bawah ini kita klik add entry. Nah, add entry-nya ini kita ketik 0,8, di mana 0,8 ini adalah untuk 80%-nya itu untuk pelatihan. Itu ya, untuk pelatihan di mana sistem ini mempelajari dataset pemasaran bank tersebut. Tuh. Training ya, 80% untuk training. Seperti itu, kita ketik 0,8, kemudian tambahkan lagi nih add entry yaitu 0,2. Nah, 0,2 ini yang 20%-nya itu untuk pengujian modelnya. Jadi setelah sistem ini setelah melakukan pelatihan gitu ya, mempelajari datanya, datasetnya, kemudian dilakukan pengujian. Pengujiannya itu 20%. Itu nanti akan dilihat di akhir ya, di decision tree dan juga operator nanti. Ada operator lagi gitu ya. Oke, setelah ditambahkan nih entry-nya, kemudian klik OK. Nah, di sini sampling type ya, ada tulisan sampling type. Di sini teman-teman pilih sampling type-nya itu adalah stratified sampling. Itu atau automatic juga bisa. Nah, setelah ditambahkan operatornya split data, ini garisnya dihapus dulu ya. Kita lihat lagi ditambahkan dengan split data. Nah, posisinya itu setelah dataset ya, bisa di sini nih. Kemudian decision tree-nya di posisi ketiga. Nah, yang tombol out ini ditarik ke example ya, example set. Kemudian partisinya ini kita tarik lagi ke training. Kemudian di sini ada tulisan tadi model ya, untuk pengujian kita tarik untuk melihat hasilnya. Nah, di bagian atas ini kita klik lagi ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian dibagi dua nih. Ya, ada previous use dan PDAs. Nah, nanti hasil akhirnya juga kemungkinan akan seperti ini juga ya. Jadi yang usianya yang lebih dari 30 itu kebanyakan menolak gitu ya, pada saat tim pemasaran ini melakukan pemasaran bank. Nah, yang kurang dari 30, oh ya ini tuh lebih dari 30. Ini tuh pada saat, ini yang data sebelumnya gitu ya. Ini yang data yang sebelumnya pada saat kampanye sebelumnya gitu ya. Nah, ini datanya itu masih yang sebelumnya, jadi belum data yang sekarang.
belum dataset yang ini gitu ya. Jadi masih yang lama, yang sebelumnya gitu. Ini sistem ini memprediksi bahwa ada nasabah yang menolak gitu. Berdasarkan dari durasi teleponnya, itu yang lebih dari usianya itu lebih dari 30 seperti itu. Nah, yang kurang dari 30 ini ya ada di bercabang lagi nih ya pohonnya. Dia ada kemungkinan juga nih yang usianya lebih dari 30 itu ya untuk yang sekarang, data yang sekarang nih. Data yang sekarang usia yang lebih dari 30 itu dia melakukan pada saat kampanye gitu ya. Dia memiliki riwayat gagal gitu dalam transaksinya atau tidak gitu. Nah, kebanyakan untuk di usia yang 30 itu kategorinya adalah iya. Itu yes. Nah, setelah itu di yang terakhir ini, nah ini kan 80% ini yang pelatihan ya atau di mana sistem ini mempelajari pola bagaimana data ini dapat bekerja gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah hasil akhirnya nih, hasil akhirnya 20% di mana yang kurang dari usianya 30 itu memilih menolak itu. Namun berdasarkan dari durasi telepon ya di mana tim pemasaran bank ini menghubungi nasabah itu jauh lebih tinggi gitu ya. Jauh lebih tinggi dari nasabah yang menolak gitu. Dilihat dari durasinya gitu ya, berapa lama, terus dalam interaksinya juga gitu. Nah itu sistem ini memprediksi bahwa kebanyakan nasabah ini menyetujui gitu ya, dilihat dari durasi pada saat tim pemasaran bank ini menghubungi nasabah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi operator lainnya, yaitu apply model dan juga performance classification. Kemudian tarik lagi ke sini, kita cari lagi operator performance classification karena metodenya kita menggunakan klasifikasi. Jadi untuk kita bisa melihat akurasinya dari dataset tersebut itu menggunakan operator performance classification seperti itu. Nah, yang ini dihapus terlebih dahulu. Posisi apply model itu di setelah decision tree, kemudian performance-nya di setelah apply model ya. Sekali lagi, nah untuk yang apply model itu ya untuk nanti melakukan pengujiannya gitu ya. Untuk melakukan pengujiannya setelah dilakukan ini nih pelatihan atau di mana sistem ini mempelajari data dari dataset bank pemasaran bank ini gitu. Nah, kemudian setelah itu ini kan ada tulisan model ya, tombol model. Nah, kita tarik model ini ke apply model. Disambungkan ya ke apply model. Kemudian split data ini yang di tulisannya ada partisi 2 karena kan tadi partisinya ditambahkan 2 ya. 0,8 sama 0,2. Nah, yang partisi kedua ini ditarik disambungkan ke dalam apply model. Nah, di sini tulisan UNL. UNL ini adalah unlabeled data gitu ya. Yang nanti akan menentukan tadi data yang 20% dan juga 80% itu. Nah, kemudian di sini ada tulisan label data. Nah, di sini kita mulai menentukan hasil akhirnya ya. Hasil akhir untuk menentukan atau mendapatkan data baru seperti itu. Kita tarik, kemudian sambungkan ke yang lab ini. Kemudian di sini ada performance dan exa.
kita yang untuk melihat hasilnya itu kita tarik lalu sambungkan ke result yang performance ya, ditarik ke result, ke hasilnya. Nah, di performance juga di sini terdapat kriterianya ya. Di sini ada banyak. Namun yang ingin kita ketahui itu adalah akurasi dari data yang sudah dilakukan pelatihan, di mana sistemnya mempelajari, kemudian dilakukan pengujian gitu ya. Nah, di sini kita melihat akurasinya seperti apa gitu. Nah, di sini teman-teman lihat lagi di bagian atas ya. Kemudian klik lagi segitiga biru ini. Nah, ini adalah hasil dari performance-nya. Yang tadi ya menggunakan operator decision tree, kemudian split data, apply model. Jadi ini mencakup semuanya gitu ya. Diambil dari decision tree-nya juga, dan juga apply model dan split data. Nah, akurasi dalam memprediksi datanya, ini kan data yang terbaru ya, memprediksi nasabah ini menolak atau tidaknya gitu ya, itu sekitar 88,27%. Nah, model ini berhasil memprediksi yang menolak gitu ya, yang mengatakan tidak itu datanya 771, dan yang mengatakan iya di sini ya, prediksi yang benar yang mengatakan iya itu sekitar 77. Nah, ini prediksi yang benar mengatakan tidak itu 771. Nah, ini yang prediksinya ya. Kalau ini prediksi benarnya, ini prediksi kemungkinannya gitu ya. Prediksi kemungkinan, model ini memprediksi kemungkinan iya atau tidaknya gitu ya. Ini yang untuk yes atau iya itu sekitar 29. Ini yang kemudian ini yang benarnya. Prediksi benar mengatakan iya gitu, itu sekitar 27. Nah, di sini dipanggil kembali nih kelasnya, prediksinya gitu ya, itu sekitar 96,38%. Nah, untuk yang prediksi yang benar, yang sebenarnya, yang mengatakan iya itu 25-96%. Dan di sini ada presisinya nih, ya. Dari prediksi nasabah yang menolak dan nasabah yang menerima itu 90, untuk yang prediksi menolak itu 90,92%, dan yang prediksi nasabah yang menerima gitu ya itu 48,21%. Jadi ini adalah tampilannya ya dari performance gitu. Setelah ini adalah data yang terbaru gitu. Nah, kita lihat kembali ya yang decision tree atau pohon keputusannya. Ini akarnya itu durasi. Jadi diambil dari durasi telepon saat tim pemasaran ini menghubungi nasabah. Nah, kemudian dibagi ya menjadi 2. Ini 80% untuk pelatihannya, dan 20%-nya ini yang menentukan modelnya seperti itu. Nah, di bagian sebelah kiri ya, dengan nilai yang sama, hanya saja dia lebih besar gitu ya. Jadi maksudnya ini panggilan sebelumnya gitu ya, kebanyakan nasabah ini menolak gitu. Menolak pada saat tim pemasaran ini melakukan pemasaran bank gitu ya, memasarkan bank tersebut. Apakah dia ingin menabung di dalam bank atau meminjam uang dari bank gitu, kebanyakan banyak yang menolak seperti itu. Di sini ada lebih dari 7
dilihat dari durasinya gitu ya, dari setiap nasabah. Pada saat tim pemasaran ini menghubungi nasabah itu sekitar 7 durasinya itu sekitar 7 menit sudah nasabah ini sudah menolak gitu durasi teleponnya. Kemudian ada nih yang kemudian ditentukan lagi nih ya, di sini ditentukan dilihat dari usianya ya, dilihat dari usianya. Jadi gini, nasabah ya yang kurang dari 30 itu ya, yang kurang dari 30 dia menolak gitu, menolak dengan alasan dia belum untuk melakukan investasi gitu ya, atau meminjam bank, minjam uang dari bank, atau melakukan transaksi di bank, atau menyimpan uang di bank, itu kebanyakan menolak gitu ya. Sedangkan yang lebih dari usianya 30 gitu ya, dia sudah usia yang matang itu, dia yang usia lebih dari 30 dia ada kemungkinan dia ingin bertransaksi dengan bank, iya atau tidak gitu ya. Nah, di sini ditentukan ya, ada lebih dari 26.000 ini sekitar durasi teleponnya itu 2 menit gitu. Nasabah ini sudah menerima, namun masih ada kemungkinan nasabah ini menyetujui atau tidaknya gitu ya. Nah, di sini kurang dari itu kebanyakan usia yang kurang dari 30 gitu, yang di bawah 30 itu dia tidak melakukan transaksi ke bank gitu. Jadi kategorinya adalah iya. Nah, di sini di default ya, di mana nasabah ini dia menentukan atau menyetujui atau tidaknya, dilihat lagi nih dari usianya gitu ya, atau dari dia durasi, dilihat lagi dari usianya gitu ya. Misalkan gitu, usianya ini lebih dari 30, nah maka nasabah ini menyetujui gitu ya untuk melakukan transaksi di bank. Nah, kemudian dipecah lagi nih, kurang dari 70 atau kurang dari 30, kemudian ditentukan lagi nih gitu ya. Kebanyakan yang usianya itu kurang dari 30 dia menolak gitu. Nah, yang menyetujui itu hanya sedikit gitu ya, yang melakukan atau menerima transaksi nanti di bank gitu ya. Ini ditentukan. Ini yang 80% ini adalah pelatihannya, pelatihan modelnya. Kemudian di sini di sebelah kanan ini yang modelnya yang sudah ditentukan. Nah, di sini kan berarti kurang dari, dilihat dari durasinya gitu, kebanyakan nasabah menolak. Nah, pada saat tim pemasaran ini memasarkan banknya itu ya, melihat dari durasinya itu banyak nasabah yang menolak. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, banyaknya nasabah yang menolak untuk melakukan transaksi di bank, dan hanya sedikit yang menerima, yaitu usianya yang lebih dari 30 seperti itu. Kesimpulan dari dataset pemasaran bank menggunakan metode klasifikasi dengan decision tree, dilihatnya di sebelah kanan ini itu yang menyetujui atau menerima gitu ya dari tim pemasaran bank itu usianya lebih dari 30, yang usianya itu sudah matang, yang sudah
mempunyai yang ingin melakukan investasi gitu ya, itu banyak yang menyetujui, banyak yang mengatakan iya gitu ya, dilihat dari durasi teleponnya gitu. Banyak nasabah gitu ya, pada saat berinteraksi dengan tim pemasaran bank itu lebih lama gitu, yang dibandingkan dengan usia yang kurang dari 30 gitu, karena secara finansial juga mereka sudah mampu gitu ya, jadi dan sudah matang gitu untuk melakukan investasi atau juga menyimpan uang di dalam bank gitu ya. Nah, seperti itu. Itu dilihat dari durasi telepon pada saat tim pemasaran bank ini menghubungi nasabah gitu. Jadi lebih dari 5 menit gitu ya, tim pemasaran bank ini berinteraksi dengan nasabah hingga nasabah ini menyetujui, seperti itu. Nah, solusinya dari metode klasifikasi dengan decision tree ya pada dataset pemasaran bank, tim pemasaran bank itu tidak perlu menghubungi secara acak kepada nasabah gitu ya. Jadi melihat dari performanya dengan akurasi yang sangat baik itu ya tadi ya, sekitar 88% tersebut, itu tim pemasaran bank menghubungi nasabahnya itu yang diprediksi akan menyetujui gitu ya, akan menerima, seperti itu. Nah, tim pemasaran bank ini kan memasarkannya itu melalui telepon ya. Nah, tim pemasaran bank ini melakukan peningkatan kualitas gitu ya. Dengan apa? Karena di sini ditentukannya atau keputusannya itu berdasarkan dari durasi teleponnya, maka pada saat tim pemasaran bank ini menghubungi nasabah, itu pada awalnya itu melakukan percakapan yang menarik gitu ya, dan juga memberikan edukasi terlebih dahulu kepada nasabah gitu ya, agar nasabah ini tertarik gitu ya untuk melakukan transaksi di bank, menyimpan uang di bank atau membuka deposito, dan juga melakukan investasi seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk kesimpulan dan solusinya. Cukup sekian pembahasan mengenai metode klasifikasi dengan decision tree menggunakan aplikasi RapidMiner ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatian semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.